Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amna binikmatil Islam wal iman wasihah wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Bunda harap semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana anak-anak semuanya? Tetap semangat kan puasanya? Pasti tetap semangat ya. Alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Menjalankan ibadah puasa di mana kita harus menahan haus, lapar, dan marah dari sebelum matahari terbit hingga matahari tenggelam. Di mana balasan dari ibadah puasa tadi adalah kenikmatan surganya Allah yang tiada tara bagi mereka yang berpuasa dengan ikhlas. Di surga nanti kita akan disajikan hidangan-hidangan yang tentunya sangat lezat yang ada di surganya nanti. Allahumma amin. Nah, ngomong-ngomong tentang hidangan surga, pada kesempatan ini Bunda akan menyampaikan tentang beberapa hidangan surga yang insya Allah akan diperoleh penghuninya kelak sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Para penghuni surga nantinya akan disuguhkan hidangan yang nikmat, yaitu makanan dan minuman yang sangat lezat yang tidak ada bandingannya sebagaimana di dunia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 71 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun, yang artinya dan di dalam surga itu terdapat segala apapun yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata dan kamu akan kekal di dalamnya. Berikut Bunda sebutkan beberapa makanan dan minuman yang dihidangkan bagi penghuni surga. Yang pertama, penghuni surga akan dihidangkan dengan berbagai macam buah-buahan. Berbagai macam buah-buahan apapun yang diinginkan penghuni surga itu pasti akan ada di sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah yang berbunyi wa fakihatim mimma yatakhayyarun, yang artinya dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Para penghuni surga nantinya akan disuguhkan buah-buahan yang beraneka ragam macamnya dan tentunya berupa buah-buahan yang segar dan lezat di mana kita bisa menikmatinya langsung dari pohonnya. Dan ketika kita menginginkan buah tersebut, maka dahan pohon dari buah tersebut yang kita inginkan akan merundukkan dahannya sehingga akan memudahkan kita untuk memetik buahnya. Salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah buah kurma dan delima yang sangat lezat dan manis tentunya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 68 yang berbunyi fihima fakihatu wa nahlu wa rumman, yang artinya di dalam surga ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Selanjutnya di surga itu juga akan dihidangkan berbagai macam daging. Ada daging burung, daging unta, daging sapi, daging ayam, daging kambing, kerbau, ikan, dan lain-lainnya. Di mana daging-daging tersebut adalah daging yang terbaik dan terlezat rasanya. Sebagaimana firman Allah, walahmi thayrim mimma yashtahun, yang artinya dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah aneka minuman yang menjadi hidangan bagi penghuni surga adalah yang pertama air jahe yang berasal dari mata air salsabil sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 17. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, yang artinya di dalam surga itu mereka akan diberi minum segelas minuman
yang campurannya adalah jahe dan zabil. Yang kedua adalah air kafur. Air kafur itu air yang berwarna putih dan berbau sedap dan segar tentunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas yang berisi air kafur. Yang ketiga adalah air homer. Homer yang di surga ini tentunya tidak memabukkan dan tidak beralkohol dan tentunya segar ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 25, yusqawna mir rahiqim mahtum, yang artinya mereka diberi minum dari homer murni, yaitu tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilak atau disegar. Dan disebutkan juga di surat Al-Mutaffifin ayat selanjutnya bahwasanya tempat dari air homer ini beraroma kasturi yang sangat wangi. Yang keempat adalah air susu dan madu. Bagaimana dalam surat Muhammad yang berbunyi, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzati lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun finnari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, yang artinya apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Itulah beberapa makanan dan minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni surganya nanti, yang mana akan menambah kebahagiaan bagi penghuninya. Di mana di saat penghuni neraka kesakitan karena disiksa para malaikat Allah, sedangkan penghuni surga akan menikmati hidangan yang disajikan di dalam surga. Nah, itu semua disebabkan karena amalan-amalan mereka ketika di dunia. Anak-anak semuanya, tingkatan kenikmatan tempat tinggal manusia nantinya di surga akan ditentukan pula dari seberapa berat amalan-amalan baik ketika di dunia. Oleh karena itu, mumpung kita sedang berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini merupakan prime time-nya amalan ketaatan dan special time. Karena di mana para syaitan itu dibelenggu oleh Allah sehingga tidak ada pengganggu yang mengganggu kita untuk beramal baik. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba melakukan amalan baik pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah meridhai amalan-amalan baik kita sehingga kita semuanya dapat berkumpul nantinya di surga bersama orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Allahumma amin. Sekian yang bisa Bunda sampaikan. Apabila ada kesalahan, Bunda mohon maaf. Semoga bisa diambil manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.